Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang penyakit bronkitis. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Bronkitis umumnya diawali dengan batuk, terkadang diikuti dengan lendir atau dahak sebagai dampak dari peradangan pada bagian dinding bronkus. Nah, bronkitis sendiri yang tidak ditangani dan memburuk, ini bisa meningkatkan risiko terserang pneumonia dengan gejala seperti demam, nyeri pada dada, dan kesadaran menurun. Penyebab bronkitis yaitu bronkitis muncul karena terjadi peradangan pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran napas dan penuh akan lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respon dari imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Lama-kelamaan, lendir yang menumpuk pada bronkus akan menutup dan menyumbat saluran pernapasan. Hal ini akan memicu munculnya sesak napas dan batuk sebagai respon tubuh pengidap untuk membantu mengeluarkan lendir. Secara garis besar, ada jenis 2 bronkitis, yaitu yang pertama adalah bronkitis akut. Bronkitis akut biasanya akan berlangsung antara 10 hingga 14 hari. Akan tetapi, pengidap bronkitis akut dapat mengalami batuk sampai sekitar 3 minggu. Jenis bronkitis ini juga bisa terjadi pada siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun. Bronkitis akut biasanya terjadi karena infeksi yang menyerang bronkus. Adapun penyebab infeksi tersebut adalah virus yang sama yang menjadi penyebab infeksi saluran bagian atas atau ISPA. Salah satunya adalah rhinovirus. Nah, bronkitis akut akan muncul apabila ISPA tidak membaik dan justru menyebar ke bagian bronkus. Yang kedua adalah bronkitis kronis. Sementara itu, bronkitis kronis umumnya terjadi sekitar 3 bulan atau beberapa kali dalam jangka waktu 2 tahun. Bronkitis kronis sendiri termasuk dalam penyakit paru obstruktif kronis atau PROK. Jenis bronkitis ini lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan usia sekitar 40 tahun atau lebih. Adapun penyebab munculnya bronkitis kronis yaitu peradangan yang terjadi dalam waktu lama pada bronkus karena paparan asap rokok maupun senyawa kimia. Hal ini bisa memicu munculnya reaksi peradangan yang diketahui dari adanya lendir pada bagian dinding bronkus. Orang-orang dengan kebiasaan buruk merokok akan menunjukkan reaksi peradangan yang berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan bronkus mengalami penyempitan sehingga akhirnya mengeras. Faktor resiko bronkitis itu apa saja sih? Ada beberapa kondisi yang meningkatkan resiko seseorang mengalami bronkitis. Yang pertama, menjadi perokok aktif maupun pasif. Kemudian yang kedua, berusia kurang dari 5 tahun atau 40 tahun ke atas. Tidak melakukan vaksin pneumonia dan flu. Yang ketiga. Yang keempat, terlalu sering terpapar zat berbahaya seperti amonia, klorin, dan debu. Kemudian yang kelima, imunitas tubuh yang lemah, seperti pada pengidap kanker atau penyakit autoimun. Dan yang keenam, pengidap kondisi medis lainnya seperti GERD. Nah, gejala bronkitis itu seperti apa? Gejala yang paling umum terjadi pada penderita bronkitis adalah batuk. Batuk yang dialami dapat berupa batuk kering atau berdahak. Pada batuk berdahak, dahak yang keluar bisa berwarna putih, kuning, atau hijau. Selain batuk, penderita bronkitis juga dapat merasakan gejala lain seperti tubuh demam dan menggigil,
kemudian sesak napas, lemas, sakit tenggorokan dan pusing, terdengar bunyi saat bernafas, dan nyeri pada dada saat batuk. Gejala lain yang muncul selain batuk umumnya akan membaik dalam jangka waktu sekitar 1 minggu. Namun, batuk bisa tetap terjadi hingga beberapa minggu atau bahkan bulan. Nah, seperti apa yang dilakukan untuk pencegahan bronkitis? Beberapa cara dapat dilakukan guna mengurangi risiko terjadinya bronkitis. Di antara lain, yang pertama, tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok. Yang kedua, menghindari paparan polusi udara dan zat berbahaya dengan memakai masker. Yang ketiga, cukup istirahat, terlebih bila terserang pilek, demam, dan batuk. Kemudian yang keempat, minum obat sesuai dengan saran dan resep dokter. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian yang keenam, tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain. Dan yang terakhir, lakukan vaksin pneumonia dan flu. Nah, bagi yang sedang mengalami keluhan bronkitis dan sedang mencari produk herbal, kami dari Denatur Indonesia memiliki produk herbal untuk mengatasi keluhan bronkitis. Nah, produknya apa saja? Kami perkenalkan produk dari Denatur Indonesia, yaitu Detopar dan PPK. Produk ini untuk membantu mengatasi keluhan dari bronkitis tersebut. Nah, untuk produk-produknya pun ini terbuat dari racikan bahan herbal alami, insya Allah mudah untuk dikonsumsi dan sangat aman tanpa efek samping. Selain terbuat dari racikan herbal alami, tidak perlu khawatir juga karena produk-produknya ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya. Dan bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan untuk Denatur Indonesia sendiri adalah perusahaan yang sudah memiliki ISO 9001-2015. Nah, demikian informasi kali ini mengenai pengertian dari penyakit bronkitis serta untuk obat herbal untuk membantu mengatasi keluhan tersebut. Nah, bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.